Hakim Pengadilan Agama Depok sudah mengabulkan permohonan talak cerai dari Ustadz Zaki Mirza terhadap Sinta Tanjung. Hakim masih memberikan waktu selama 14 hari bagi Sinta untuk pikir-pikir apakah akan naik banding atau menerima keputusan tersebut. Wanita yang biasa disapa Tata itu bisa naik banding untuk 3 hal, yaitu soal besaran uang mut'ah dan uang masa idah serta perceraiannya dengan Ustadz Zaki. Bisa saja Tata masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ustadz Zaki Mirza yang telah menghadirkan 3 orang anak itu. Namun sepertinya ia tidak akan naik banding dan akan menerima dengan lapang dada perceraiannya dengan Ustadz Zaki. Ya usaha udah, doa udah maksimal. Ketika ini hasilnya ya berarti ini memang sudah yang terbaik dari Allah kan. Kita selalu memohon sama Allah yang terbaik, gak bisa memaksakan kehendak kita sebagai manusia. Ketika ada hasilnya seperti ini ya tawakal, sabar, lega. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Sepertinya secara mental Tata memang sudah sangat siap untuk menerima putusan cerai dari suaminya. Ia sudah membekali diri dengan beribadah umroh terlebih dulu sehingga batinnya lebih tenang untuk mendengarkan vonis cerai dari Hakim Pengadilan Agama Depok. Tata juga tak kaget lagi karena sudah bisa menduga kalau hasil akhirnya memang akan seperti itu. Karena doa dari semuanya, karena doa kemarin saya umroh benar-benar sungguh luar biasa. Alhamdulillah diberikan ketenangan ya ketika saya berdoa di depan makam Rasul. Saya minta ketenangan jiwa raga, lahir batin, dunia akhirat, diberikan ketawakalan. Alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini. Tentu saja banyak yang menyayangkan runtuhnya rumah tangga Ustadz Zaki dengan Sinta Tanjung. Apalagi keduanya dikaruniai anak-anak yang masih kecil, yang pasti butuh perhatian serta kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Sinta Tanjung memastikan kalau antara dirinya dengan Ustadz Zaki tetap akan membesarkan anak-anak mereka secara bersama-sama tanpa harus berebut hak asuh anak di pengadilan. Dengan begitu, Tata berharap agar imbas perceraian tidak terlalu mengganggu pertumbuhan anak-anak mereka. Iya, full ya untuk anak-anak selalu untuk komunikasi harus tetap berjalan, silaturahim kan kita ada anak-anak kita banyak, jadi ya harus selalu terjaga semuanya. Gitu. Pokoknya saya anggap semua baik-baik aja, jadi biar enggak kena imbas ke mereka, saya anggap kita baik-baik aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Biar mereka juga seneng. Tak ada konflik besar antara Tata dengan Ustadz Zaki di dalam proses perceraian mereka. Selain tidak berebut hak asuh anak, keduanya juga tak berebut harta gonogini. Nampaknya Tata menyerahkan pembagian harta gonogini tersebut sepenuhnya berdasarkan kepada kebesaran hati Ustadz Zaki. Tak ada materi atau properti yang dituntutnya sebagai harta gonogini kepada Ustadz Zaki Mirza. Nggak sampai sana ya saya berpikirannya, karena memang semua titipan Allah ya. Itu kan semua untuk anak-anak gitu ya. Dikasih alhamdulillah gitu ya. Enggak pun saya tahu Ustadz lebih sayang sama anak-anak, kita sama-sama sayang sama anak, pasti yang terbaik untuk mereka gitu. Bukan untuk saya, bukan untuk beliau, tapi untuk anak-anak pasti yang terbaik. Selain tidak menuntut harta gonogini, Tata juga tak mempersoalkan besaran uang masa idah dan mut'ah yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sebagai uang masa idah, Tata akan menerima uang sebesar 10 juta rupiah per bulan selama 3 bulan berturut-turut, serta uang mut'ah senilai 50 juta rupiah. Berapapun yang diberikan suami saya selama ini ya, alhamdulillah saya terima dengan lapang. Berapapun itu saya terima, jadi enggak seperti itu. Enggak sih, sampai sejauh ini saya enggak ini apa-apa ya, saya enggak minta apa-apa, hanya minta hak asuh anak aja bareng saya. Kita gedein bareng, sayangin bareng. Mereka butuh saya, butuh abinya gitu. Jadi nggak menuntut apa-apa ya kalau dari saya ya pribadi.
Jika Sinta Tanjung tidak melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok, maka tinggal tunggu waktu saja bagi Ustadz Zaki untuk membacakan talak cerai kepada Tata di depan hakim. Setelah itu Tata akan menatap masa depan dengan status baru sebagai janda. Sebagai janda, ia sudah menyiapkan diri untuk hidup mandiri. Ada banyak usaha yang dirintisnya, mulai dari jualan pangsit, salad, hingga jualan busana muslimah. Sinta Tanjung ingin cepat bangkit dan tak mau larut dalam kepahitan hidup sebagai istri yang terceraikan. Hikmahnya ya lebih tawakal aja, lebih bisa menerima semua ujian dari Allah itu sebagai kasih sayang Allah. Semua manusia itu pasti akan diuji ketika kita masih hidup, pasti akan diuji. Jadi terima aja dengan lapang dada, tersenyum. Ujian orang di bawah kita lebih banyak yang lebih sakit dari saya, tapi mereka tetap bersyukur. Apalagi saya ya, sama Allah sentil sedikit dikasih ujian ya bersyukur. Insya Allah ke depan akan ada hikmah yang lebih indah menanti. Dan Manado 16 Januari 1987 itu benar-benar tak menduga jika ia akan mendapatkan kejutan berkali-kali di hari jadinya tahun ini. Dan Angel amat bersyukur atas momen indah tersebut. Menurut Angel, pertambahan usianya kali ini sangat istimewa dan menyenangkan. Jadi aku bersyukur banget dapat kejutan banyak banget ulang tahun aku tahun ini. Jadi dari mulai jam 12 malam terus sampai hari hanya, dan itu di lokasi syuting, terus dinner sama keluarga surprise juga gitu. Jadi dan ini tambah lagi masih ada ternyata surprise kelanjutannya. Terpaksa aku sendiri. Kejutan yang diberikan sahabat memang menyenangkan. Mereka mendoakan agar Angel bisa segera mendapatkan pendamping hidup lagi, mengingat statusnya dengan Stephen Rumangkang yang hingga kini masih tak menentu. Stephen memang mengakui jika hubungannya dengan Angel telah berakhir. Namun Angel Karamoy sendiri nampaknya enggan untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Stephen. Kalau doa mereka ya kenapa enggak kalau yang baik-baik ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya baik-baik. Pokoknya mudah-mudahan baik-baik aja deh. Doain aja. Itu yang terbaik. Ya udah. Banyak cerita dari kehidupan Angel Karamoy. Selain perpisahannya dengan Stephen Rumangkang, Angel juga sempat dikabarkan menjalin hubungan istimewa dengan Pasha Ungu. Bahkan ada pula yang mengatakan jika ia telah menjadi mu'alaf dan menikah dengan seorang sutradara. Sayangnya Angel lagi-lagi enggan untuk mengonfirmasi kabar itu. Pokoknya menjalani hidup baik-baik aja. Semuanya berharap yang baik-baik aja. Mohon doanya semuanya yang baik-baik. Udah itu aja. Ulang